Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في الدارين آمين. قال المصنف في كتاب التعليم متعلم وجعلته فصولا فصل في ماهية العلم والفقه وفضله، فصل في نيتي في حال التعلم، فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات، فصل في تعظيم العلم وأهله، فصل في الجد والمواظبة والحمة، فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه، فصل في التوكل، فصل في وقت التحصيل، فصل في شفقة والنصيحة، فصل في استفادة واقتباس الأدب، فصل في ورع في حالة التعلم، فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان، فصل فيما يجلب الرزق وفيما يمنع، وما يزيد في العمر وما ينقص. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. Tayyib, baik para pemirsa pesantren virtual yang sama-sama diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali diberikan muwajahah atau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Ta'lim Muta'allim, yaitu metodologi belajar yang dikarang oleh guru kita Syekh Sarmuji. Pada pertemuan yang lalu ya, kita masih membahas mengenai masalah mukaddimah ya. Jadi masih pada awal-awal atau mukaddimah kitab ini yang kita bahas. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menjelaskan ya bahwa di dalam kitab ini guru kita Syekh Sarmuji itu menawarkan
13 metode. Jadi memang dalam kitab ini pembahasan yang ditulis oleh guru kita Syekh Sarnuji ini itu ada 14 pasal. Ada 13 pasal ya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini masih tetap saya akan menyebutkan pasal per pasal apa saja yang dibahas setiap pasal atau metode-metode setiap pasal ini, kemudian poin-poinnya, supaya ada pengantar kita sebelum nanti kita membaca secara lanjut kitab ini ya. Jadi sudah ada pengetahuan kita lebih awal tentang poin-poin sebenarnya yang akan kita pelajari di dalam kitab ini ya. Jadi pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah masuk atau menyampaikan tentang metode yang pertama itu, atau pasal yang pertama dibahas di dalam kitab ini adalah yakni fi mahiyatil ilmi wal fiqh wal fadlihi. Itu berbicara tentang hakikat ilmu, kemudian hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Nah, itu kita sudah bahas dan kita sudah sampaikan juga poin-poinnya ya. Kemudian yang kedua, pada pasal yang kedua adalah fi niyati fi hali ta'allumi, yaitu pasal atau bab yang membahas tentang niat. Ya, ini juga kita sudah sampaikan poin-poinnya, apa-apa saja yang dibahas di dalam pasal ini. Kemudian yang ketiga, fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wa syariki was sabati, yaitu pasal yang membahas mengenai masalah bagaimana kita memilih ilmu ya, atau pelajaran apa yang harus kita pilih lebih awal, kemudian memilih guru, teman, serta berkaitan dengan keteguhan dalam menuntut ilmu. Nah, ini juga poin-poinnya yang dibahas di dalam pasal ini juga kami sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang terakhir kemarin pembahasan kita adalah fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ya, fi ta'zimil ilmi ya wa ahlihi. Jadi bagaimana pasal ini bermaksud menghormati, bagaimana kita itu menghormati ilmu dan para ahlinya ya, atau yang punya ilmu atau guru ya. Ini Imam Syekh Sarnuji ini menjelaskan bahwa seseorang pelajar tidak akan mendapatkan ilmu melainkan ia menghormati ilmu dan pemilik ilmu tersebut. Nah, artinya di sini memang di bab ini seorang pelajar atau penuntut ilmu itu harus memiliki etika, adab ya. Jadi adab seorang pelajar kepada gurunya ya, termasuk itu yang harus tidak boleh diabaikan ya, supaya bisa kita mendapatkan ilmu yang berberkah, supaya ilmu yang diajarkan oleh guru kita itu bisa kita betul-betul mengambil manfaat ya. Di antaranya yang dibahas di sini adalah etika seorang pelajar itu terhadap gurunya adalah ya tidak duduk di tempat gurunya. Nah, itu kemudian kemudian tidak memulai percakapan dengan gurunya kecuali ketika diizinkan. Kemudian ada juga tidak banyak bicara ketika sudah berada di sisi guru. Nah, itulah etika seorang pelajar atau penuntut ilmu itu untuk yang dibahas di dalam bab ini, yakni fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu menghormati ilmu kemudian juga menghormati yang punya ilmu. Selanjutnya faslun yang dibahas pasal yang kelima ya, yang ditulis atau yang dibahas di dalam kitab ini adalah fi jiddi wal muwasabati wal himmati,
Ya, fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Maksudnya adalah bab ini membahas berkaitan dengan pembahasan tentang al-jidd. Al-jidd itu adalah bersungguh-sungguh. Kemudian wal muwazabah, tekun. Ya. Kemudian wal himmah, penuh semangat. Nah, memang guru kita Syekh Sanuni juga menuliskan poin supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang berfaedah, bermanfaat dan berberkah itu. Selama kita menuntut ilmu itu harus kita memiliki kesungguhan. Nah, makanya ini penting dibahas bahwa seorang pelajar itu harus memiliki kesungguhan, bukan cuma kesungguhan juga, akan tetapi muwazabah. Muwazabah itu adalah ketekunan. Tekun, harus tekun. Ya, kemudian wal himmah, kemudian memiliki selalu rasa semangat, ya. Semangat dalam belajar. Ya. Jadi Imam As-Sarnuji dalam poin-poin yang disampaikan ini di dalam pasal ini, beliau mengatakan bahwa ilmu adalah tujuan yang agung. Jadi kita ketahui bersama bahwa memang ilmu itu adalah merupakan sesuatu atau tujuan yang ingin kita capai dan merupakan sesuatu yang hal yang agung. Ya, artinya harus dicapai. Ya, harus dicapai. Bagaimana cara kita mencapainya? Ya tentu kita tidak akan mendapatkan ilmu itu begitu saja. Akan tetapi ilmu itu bisa kita dapatkan kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini ya ada kesungguhan. Kemudian ilmu itu juga akan bisa tercapai kalau kita tekun. Ada ketekunan dalam belajar. Kemudian juga ilmu itu bisa kita capai kalau ada semangat yang tinggi, ya, semangat yang tinggi. Nah, di dalam pasal ini, ya, kesungguhan, ya, dalam hal al-jiddu di sini adalah tentu bukan cuma pelajar saja yang dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Di sini Syekh Sarnuji membagi tiga bahwa siapa-siapakah yang harus bersungguh-sungguh, yang memiliki kesungguhan. Ya, bukan cuma seorang pelajar atau penuntut ilmu saja yang harus bersungguh-sungguh. Termasuk guru yang mengajar juga harus memiliki kesungguhan. Ya, kalau penuntut ilmunya saja atau muridnya saja yang punya kesungguhan, lantas kemudian gurunya tidak, ya setengah-setengah, ya ini juga memperlambat tercapainya ya tujuan dalam pembelajaran itu. Artinya ya mungkin saja lambat untuk kita bisa mencapai ya ilmu yang berfaedah. Ya. Jadi kesungguhan ya menurut guru kita Syekh Sarnuji ini, kesungguhan itu harus pertama ya yang memiliki, harus pelajar memiliki kesungguhan. Yang kedua, guru ya atau syekh yang mengajarkan ilmu itu juga memiliki kesungguhan. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah pendukung, si orang tua, ya. Orang tua si pelajar atau orang tua murid juga harus memiliki kesungguhan. Ya, karena ini saling terkait dan saling terhubung. Termasuk apa hubungannya orang tua dengan anaknya yang sedang belajar. Ya, kalau orang tuanya betul-betul memiliki kesungguhan untuk kepada anaknya itu untuk menuntut ilmu, akan ada hal-hal yang akan dilakukan oleh orang tua itu sendiri dalam hal kesungguhan itu membantu anaknya untuk belajar. Ya, minimal itu kesungguhannya itu yang nampak adalah selalu mendoakan anaknya. Ya, selalu mendoakan anaknya supaya betul-betul dimudahkan dalam urusannya dalam belajar. Tidak ya begitu setelah selesai sholat atau bangun di tengah malam, doakan anaknya untuk supaya urusan-urusannya dalam belajar itu dipermudahkan. Nah, itulah kemudian wal muwazabah di sini adalah ketekunan. Jadi dalam menuntut ilmu itu waktu yang paling bagus ya
untuk bersungguh-sungguh atau tekun dalam belajar itu menurut guru kita Syekh Sarmuji itu adalah waktu di awal malam. Nah, itu. Jadi awal malam itu. Kemudian yang kedua adalah akhir malam. Nah, itu adalah kesungguhan di sini harus kita betul-betul bangun di situ, ketekunan guna untuk ketekunan dalam belajar. Ya, jadi harus kita hidupkan awal malam kita. Kemudian tak kalah pentingnya adalah harus kita hidupkan akhir malam kita itu. Ya, khususnya bagi seorang murid atau pelajar itu adalah menghidupkan ibadahnya, memperbanyak mengingat Allah. Ya. Nah, itu intinya. Nanti dalam ketika kita sudah berada pada pasal ini akan kita bahas secara rinci. Nah, itu pembahasan di dalam atau poin-poin yang dibahas di dalam pasal ini. Ya. Kemudian selanjutnya faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartilihi. Ya, pasal yang berbicara di sini adalah fi bidayati sabqi. Berbicara guru kita Syekh Sarmuji juga menganggap penting bahwa penting bagi seorang pelajar itu atau penuntut ilmu itu mengetahui bidaya atau mengetahui tahap awal dia belajarnya. Ya, harus mengetahui kadar-kadarnya atau ukuran-ukurannya ilmu yang pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari. Ya, kemudian di dalam pembahasan itu atau bab ini juga watartibihi, ya, artinya berjenjang. Ya, berjenjang. Jadi tidak seorang penuntut ilmu itu ketika ingin menguasai suatu ilmu itu, terutama ilmu agama itu, tidak semerta harus langsung ditelan semua. Ya, dalam ilmu agama itu banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, tidak langsung semerta kita belajar membaca Al-Quran kemudian dibantu dengan terjemah Al-Quran, ketika itulah kita bisa mendapatkan ilmu. Enggak. Ya, ilmu banyak sekali ilmu ya, ilmu-ilmu yang bisa orang untuk bisa memahami betul-betul isi kandungan Al-Quran itu. Termasuk ilmu hadis, usul hadis. Itu harus dikuasai. Apalagi kalau dia mau menjadi seorang mufassirin, ya, orang-orang mufassir, ya, ahli tafsir, ya, harus betul-betul banyak ilmu, bukan cuma satu saja ilmu yang harus dikuasai, bukan cuma ilmu bahasa Arab saja, ya, tetapi termasuk juga ya harus menguasai sirahnya, sejarahnya, kemudian ilmu mantiknya, ilmu balaganya, kemudian menguasai usul tafsirnya dan usul hadisnya, kemudian usul fikih, kemudian ilmu fikihnya, banyak sekali yang harus kita kuasai. Nah, dalam menentukan inilah ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui seorang pelajar. Jadi kita seorang pelajar itu tidak harus memilih dulu mana dulu tahapan pelajaran yang mudah bagi kita untuk kita pelajari lebih awal. Itu nanti dibahas di sini. Apakah berupa ciri khas ilmunya dulu, ilmu apa, atau pelajaran apa yang harus kita dulu dahulukan. Ya, kemudian kan ada Al-Quran, kemudian di bawahnya hadis, kemudian tafsir, kemudian ya banyak tingkatan-tingkatan. Itu harus dulu kita, seorang pelajar itu harus melalui tahapan-tahapan itu. Jadi kemudian mengetahui ukuran, kadarnya, kemampuan kita. Misalnya kalau kita mampu langsung misalnya yang pelajaran-pelajaran yang agak-agak berat, oke, silakan. Tetapi yang dianjurkan mungkin dalam pembahasan kita ini, kita dianjurkan untuk memilih pelajaran yang ringan-ringan saja. Termasuk ketika misalnya membaca buku, ya bacalah buku dulu yang ringan-ringan, yang tipis-tipis, yang mudah kita pahami, ya. Jangan dulu langsung yang kitab-kitab yang tebal, yang mungkin uslub-uslubnya agak sulit sekali kita untuk pahami. Ya. Nah, jadi seperti itulah yang gambarannya ya.
poin-poin yang dibahas di dalam pasal ini. Kemudian Imam Sanuji, jadi tadi poin yang dibahas di dalam pasal ini adalah termasuk tadi ukuran, urutan, urutannya itu, tahapan-tahapannya itu adalah tingkatan pelajar yang harus diajarkan guru kepada muridnya, ya, dari dasar hingga ke pelajaran-pelajaran yang tinggi. Jadi bukan cuma pelajar saja, tapi guru pun juga harus betul-betul mengetahui, ya, harus mengetahui bahwa ukuran siswa saya ini, murid saya ini, ya, dia hanya bisa dulu memahami materi ini, ya jangan dulu dikasih pelajarannya yang tinggi, tapi harus basic dulu, ya dasar-dasar dulu yang diberikan. Kemudian juga dalam bab ini juga memang dianjurkan juga ada muzakarah, muhadarah, kemudian mutalaah. Nah, itulah poin-poinnya. Yang jelasnya bahwa seorang pelajar itu harus kita ketahui bahwa kapan kita bisa memulai belajarnya, kemudian mengetahui ukuran atau kadar yang pelajar yang harus kita dulu awali, ya, yang kita harus pelajari dulu, kemudian tahapan-tahapannya, tingkatan-tingkatannya itu, ya. Selanjutnya pasal yang selanjutnya adalah fi tawakkuli, ya. Guru kita Syekh Sarnuji juga di dalam kitab ini mengambil juga pembahasan khusus tentang tawakal. Ya, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi seorang pelajar atau penuntut ilmu, apalagi seorang murid, ya, penuntut ilmu agama. Kenapa? Ini sangat pentingnya karena guru kita Syekh Imam Sarnuji ini menganjurkan kepada pelajar itu, jadi intinya di dalam bab ini adalah seorang pelajar itu tidak perlu merasa sulit dan menyibukkan hati dalam masalah rezeki, ya. Jadi kalau kita belajar menjadi seorang santri atau murid itu, ya memang fokus saja kepada belajar itu. Ya, kita seorang pelajar itu tidak perlu dan tidak perlu terlalu memikirkan, ya, menyibukkan hati kita ini dalam hal atau masalah-masalah rezeki itu, ya. Kemudian kenapa? Ya, ini dilandasi, ya, dengan sebuah hadis, ya, yang juga mungkin dibahas di dalam bab ini, yang diriwayatkan oleh Zaid bin Harisah, ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma," barang siapa yang menuntut ilmu itu, takaffalallahu birizqihi, ya. Jadi barang siapa yang mencari ilmu, takaffalallahu birizqihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezekinya. Nah, itulah yang melandasi guru kita Syekh Sarnuji menganjurkan bagi para pelajar tidak terlalu memikirkan masalah-masalah rezeki atau masalah-masalah dunia, cukup fokus saja kepada belajar, ya. Fokus kepada apa yang sedang dilakukan. Ya. Artinya bahwa serahkan sepenuhnya itu kepada Allah. Ya. Jadi termasuk di sini bukan masalah rezeki saja, jaminan rezeki, ya. Ya, termasuk juga jaminan Allah adalah merasa kebahagiaan itu. Ya, biar bagaimanapun kita sebagai manusia sebenarnya, ya, tujuan yang kita cari-cari sebenarnya itu kita sebagai seorang hamba ataupun seorang manusia di dunia ini tentu tidak ada yang kita cari kecuali adalah
kebahagiaan. Ya, kalau dalam istilah bahasa Bugisnya hanya makin nawangan. Nah, orang mencari harta yang banyak, orang ingin kehidupannya di dunia ini semuanya serba ada, itu ujung-ujungnya atau tujuannya itu adalah ingin merasakan yang namanya ketenangan, kebahagiaan. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan itu, ketenangan itu dalam diri manusia itu kan ada dua juga, tidak satu. Kenapa ada dua? Karena di dalam diri manusia itu kan terdapat dua unsur. Ada unsur jasmania, ya, ada juga unsur rohania. Ya. Jadi unsur jasmania ini juga memiliki kebahagiaan, memiliki ketenangan. Kemudian unsur rohania itu atau batinia itu juga memiliki kebahagiaan dan ketenangan. Nah, sisa kita memilih yang mana kita pilih. Apakah kita memilih unsur ketenangan atau kebahagiaan yang jasmani, ya, atau memilih kebahagiaan atau ketenangan batin. Nah, perlu kita ketahui betul memang kedua unsur ini di dalam diri manusia itu memiliki kebahagiaan dan ketenangan, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Kalau unsur jasmani kita ini, kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan itu hanya sifatnya sementara. Nah, hanya sifatnya sementara. Sedangkan kalau kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan oleh batin, ya, batin seseorang atau batin manusia itu sifatnya itu terus menerus. Ya mungkin supaya lebih kita bisa memahami secara sederhana, yang kita logikakan ya. Perlu kita ketahui bahwa kedua unsur ini yang ada di dalam manusia ini memerlukan makanan. Jadi kalau makanan jasmani itu terpenuhi, kenyang, pasti juga akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Kemudian yang kedua, begitu juga dengan unsur batinia seseorang. Kalau batinnya itu juga selalu diberikan makanan, kemudian selalu dikenyangkan, maka dia juga akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, cuma kalau jasmania itu kita berikan makanannya, kenyangkan. Dan inilah sekira pada umumnya kita sebagai manusia, begitu mata kita terbuka pada waktu pagi, terbangun dari tidur, sampai kita menutup kembali, kalau kita pikir-pikir ini tidak ada yang langsung kita pikirkan kecuali memberikan makanan unsur jasmani kita atau tubuh jasmani kita. Ya, langsung kita pikirkan itu. Nah, ketika kita mengenyangkan, berikan makannya, berikan hak jasmaninya itu makan dengan sekenyang-kenyangnya, memang ada kebahagiaannya, tetapi kebahagiaannya itu sifatnya sementara. Di mana kebahagiaannya? Itu hanya terletak di sini saja. Jadi ketika makanan itu yang sebagai misalnya makanan yang lebih favorit atau minuman yang favorit yang kita inginkan, yang kita ingin berikan kepada jasmani kita itu, kebahagiaannya itu hanya di sini saja, di tenggorokan kita, sebatas itu saja. Ya, alhamdulillah kalau nantinya sudah kita telan, kemudian itu menjadi daging. Tapi kalau itu semuanya apa yang kita masukkan itu di dalam jasmani kita ini, yang kita makan itu hanya kita menjadi kotoran dan itu hanya menjadi sampah. Ya. Jadi makanan, minuman yang selalu kita berikan kepada tubuh jasmani kita ini sebenarnya kebahagiaannya di sini saja. Jadi begitu lewat dari tenggorokan kita itu sudah, kita tidak bisa rasakan lagi kenyamanannya. Beda kalau kebahagiaan atau ketenangan, kenyamanan untuk tubuh batinia kita atau unsur batinnya kita itu. Maka kita akan, kapan batin kita itu kenyang, kita selalu berikan asupan makanan, maka kita akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan terus menerus. Perlu kita ketahui bahwa
makanannya itu, makanan batin itu tidak sama seperti makanan jasmani yang kita berikan. Tapi makanan-makanan batin ini adalah ya seperti ya zikir kepada Allah, berpuasa, beribadah, sholat sunnah. Hal-hal yang seperti itulah menjadi makanan-makanan batin kita. Nah, kapan itu batin kita yang lebih kenyang daripada jasmani? Ya, meskipun jasmani kita ini tersiksa, ya, tetapi yang kenyang adalah batin kita, itu tetap kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Ya, logikanya contohnya biasanya kita mungkin seringlah kita rasakan ketika kita di bulan Ramadan berpuasa. Ya, di bulan Ramadan itu puasa ini adalah makanan batin, bukan makanan jasmani. Ketika kita berpuasa mungkin jam 9, jam 10, perut kita ini sudah luar biasa. Ya, sudah merasakan ingin diisi, ingin diberikan haknya. Tetapi ketika ada seseorang atau teman kita yang bertanya, bagaimana perasaanmu ketika kamu berpuasa saat ini? Ya, kita lebih cenderung merasakan ketenangan. Saya berpuasa biasa-biasa saja, seperti seakan-akan saya tidak puasa. Ya, sama dengan hari-hari biasa. Kenapa kita bisa merasakan seperti itu? Karena ya merasakan ketenangan seperti itu karena yang makan pada saat itu adalah, yang kita kenyangkan pada saat itu adalah batin kita. Nah, inilah yang mungkin terlupakan bagi sebagian kita sebagai manusia. Ya, begitu kita buka mata kita sampai menutup mata kita kembali, itu kita hanya memikirkan memberikan makanan ya tubuh jasmani kita saja, tubuh kasar kita ini. Kita tidak pernah betul-betul ini mengenyangkan batin kita. Padahal yang kita cari sebenarnya adalah kebahagiaan dan ketenangan yang terus-menerus. Nah, kalau kita ingin merasakan ketenangan yang terus-menerus, maka berikanlah makanan atau kenyangkanlah batin kita itu. Dengan apa? Tentunya bukan makanan-makanan seperti yang diberikan jasmani kita, tetapi makanan-makanan batin, ibadah, zikir Allah, wirid, puasa, itu semua kalau perlu itu selalu rutin kita lakukan setiap hari. Insya Allah semua problem kita, masalah-masalah dunia kita ini yang kita hadapi itu tidak akan berat bagi kita, itu akan kita hadapi dengan tenang. Kita tidak akan pernah merasa susah ya hidup kita. Ya. Nah, itulah guru kita Syekh Sarmuji ini penting sekali sebenarnya ini. Ada dalam ayat Allah Al-Quran, Allah berfirman, man yatawakkal ala Allahi ya fahuwa hasbuh. Jadi orang yang bertawakal itu berserah diri kepada Allah itu pasti Allah akan cukupkan. Jadi kita sebagai manusia ini ya, termasuk para pelajar ini, ya cukup Anda seorang pelajar, ya belajar saja, konsentrasi dan fokus untuk belajar. Mengenai masalah nanti kamu hidupnya, makannya dan sebagainya, itu serahkan kepada Allah. Ya, fahu hasbu, dia akan mencukupi kita. Ya, Imam Al-Ghazali itu membagi 3. Ya, tawakal itu ya, membagi 3. Yang pertama adalah ada yang namanya tawakal kepada takdir Allah. Jadi yang perlu kita tawakalkan di sini adalah ketika apa yang sudah dikadar oleh Allah, takdirnya itu yang ditentukan Allah kepada kita itu, kadar dan kadarnya itu, ya kita harus serahkan sepenuhnya kepada Allah, bertawakal. Ya, yang kedua, tawakal juga dari pertolongan Allah, maunanya. Ya, artinya kita harus berserahkan diri, segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan maunanya, ya, pertolongannya. Ya, kemudian yang ketiga adalah tawakal masalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Artinya ketiga hal inilah Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tawakal itu harus kita, ketiga-tiganya harus ada dalam diri manusia supaya bisa merasakan ketenangan. Ya, jadi
Memang dalam kitab ini bab yang khusus yang ditulis oleh guru kita Syekh Sarnuji ini mengenai masalah tawakal ini nanti khusus bagi para pelajar ya. Ya, ini hanya poin intinya sebenarnya yang disampaikan guru kita di sini adalah jangan sampai masalah-masalah dunia, kehidupan dunia ini yang menghalangi kamu untuk konsentrasi atau fokus kepada belajar atau menuntut ilmu itu. Ya, jadi kalau betul-betul kita dalam keadaan belajar, fokus ke situ mengenai masalah itu, insya Allah ya Allah kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Ngapesona ki ko ta'ala, insya Allah semua urusan-urusan yang berkaitan dengan itu ya itu akan dimudahkan oleh Allah. Artinya kita sebagai seorang pelajar tidak usah takut. Jangan sampai saya ini konsentrasi hanya menuntut ilmu saja, tidak mencari rezeki, akhirnya saya tidak bisa makan. Ya, kalau kita betul-betul mengimani hadis Nabi ini yang mengatakan man talaba al-ilma, man talaba al-ilma, orang yang mencari-cari ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah ya Allah akan menjamin rezekinya. Ya, akan ada rezekinya tersendiri. Ya, terbukti anak-anak kita di pondok itu, di santri-santri kita yang hanya kehidupannya 24 jam itu hanya untuk lil ilmi, di talabil ilmi, untuk mencari ilmu itu. Ya, kalau mengenai masalah rezeki-rezeki yang biasa itu ada saja. Ada yang undang di luar sana untuk ceramah ya, ataukah misalnya baca doa dan sebagainya. Itu adalah rezeki-rezeki yang tidak pernah kita duga-duga kira-kira. Semua Allah akan memberikan, mengaturnya. Artinya masalah rezeki, ajal itu semuanya sudah jaminan Allah. Artinya selama kita masih hidup, selama kita punya nyawa ini bernyawa, selama itu juga kita memiliki rezeki. Jadi tidak usah khawatir tentang rezeki. Allah sudah menetapkan itu. Ya. Nah, itulah pasal yang ke-7. Kemudian selanjutnya faslun fi waqti tahsili, yaitu pembahasan berkaitan dengan waktu belajar. Ya, Imam As-Sarnuji ini dalam pasal ini menyampaikan bahwa ada memang waktu-waktu yang terbaik untuk kita belajar. Terutama yang ditegaskan oleh Imam As-Sarnuji itu adalah waktu yang terbaik untuk mencari ilmu itu adalah, atau masa yang baik untuk mencari ilmu itu adalah saat kita masih muda. Ya, itulah saat yang terbaik. Kenapa? Karena ini muda ini, kalau kita masih muda, masih energik, masih banyak belum kita pikirkan, masih kurang yang kita pikirkan. Jadi fokusnya dalam belajar itu bisa fokus. Ya. Kemudian di sini juga ada dalam bab ini poinnya atau guru kita Syekh Sarnuji juga menyampaikan kalau seorang pelajar itu merasa jenuh terhadap satu disiplin ilmu, ya maka boleh beralih kepada ilmu atau disiplin ilmu yang lain supaya itu mengobati kejenuhan kita. Ya, mengobati kejenuhan kita dalam belajar. Kemudian selanjutnya pada pasal yang ke-9 itu fi syafaqah wan nasihah. Jadi bab ini berbahas mengenai masalah saling mengasihi, saling menasihati. Juga guru kita Syekh Sarnuji mengambil bab ya khusus pembahasan tentang bagi seorang pelajar itu tidak melupakan ini. Seorang pelajar dengan pelajar yang lain itu, sesama penuntut ilmu itu harus saling mengasihi. Ya. Kemudian wan nasihah, saling mengingatkan, saling menasihatkan. Ya, jadi penuntut ilmu itu harus memiliki rasa kasih sayang, bersedia memberikan nasihat dan tidak iri hati. Ya, tidak iri hati kepada temannya yang lain. Kalau ada temannya yang sudah dianugerahkan oleh Allah dengan pemahaman yang ketika dia belajar cepat sekali dia pahami pelajaran, lantas kemudian kita sudah bersusah payah juga untuk memahami ilmunya, tetapi kita belum bisa paham-pahamnya, tidak usah kita iri hati. Ya, tetap
fokus, tetap tenang dan beribadah dan hidupkan malamnya. Nah, mintalah ke situ, insya Allah akan dimudahkan urusan kita dalam memahami ilmu. Kemudian menghindari permusuhan dengan orang lain. Ya, kenapa? Karena ini dapat menyia-nyiakan waktu kita, artinya membuang-buang waktu. Jadi seorang pelajar itu ketika belajar bersama teman-temannya itu tidak perlu ya terlalu banyak mencari permusuhan atau perbedaan-perbedaan dengan temannya. Ya, kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti itu adalah hanya membuang-buang waktu. Ya, kemudian hal yang paling disampaikan oleh guru kita Syekh Sarmuji dalam bab ini adalah beliau menyarankan agar mereka, bagi para penuntut ilmu itu, selalu berbaik sangka kepada orang lain, ya, dan tidak berburuk sangka kepada orang lain. Nah, inilah yang perlu kita latih ketika kalau kita inginkan ilmu itu bisa berberkah betul bagi diri kita. Itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya bagi seorang pelajar itu harus diperhatikan, sampai sedetil begitu harus diperhatikan, karena begitulah caranya, metodenya para ulama-ulama kita yang ini terdahulu, ya, bisa mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, bisa menjadi seorang alim ulama karena hal-hal yang sedetil seperti itu diperhatikan betul, dan itu dibiasakan. Nah, makanya guru kita Syekh Sarmuji ini dalam menuliskan di dalam kitab ini membahas tentang mengenai masalah syafaqah wan nasihat. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah faslun fi istifadati wa iktibasil adab. Ya, pasal ini membahas tentang bagaimana cara kita mengambil manfaat atau mengambil faedah pelajaran. Ya, kemudian artinya menambah ilmu, ya. Ya. Jadi Imam As-Sarmuji meletakkan metode praktis untuk menambahkan ilmu. Bagaimana cara kita bisa, seorang pelajar ini bisa, ilmu kita bisa bertambah. Ya, di antaranya itu tawarannya guru kita Syekh Sarmuji itu dalam bab ini ya, yang disampaikan seorang pelajar itu tidak boleh lepas dari yang namanya alat tulis menulis. Ya, kenapa? Itu setiap saat. Jadi begitu mungkin kita sementara duduk-duduk atau kita membaca atau apa dan semuanya, kita mendengar, kita membuka HP, kemudian kita dapatkan sebuah ilmu yang begitu kecil, ya pendek tetapi betul-betul mendalam. Nah, itu langsung dicatat. Nah, itu gunanya. Itu bisa menambah itu, ya, wawasan kita. Kemudian tidak menyia-nyiakan waktu. Artinya tidak menyia-nyiakan waktu di sini adalah ya tentu ya menggunakan waktu belajarnya itu sebaik-baik mungkin. Itu juga bisa menambah lebih banyak pengetahuan kita. Kemudian bergaul dengan guru. Jadi kalau kita ingin mendapatkan banyak ilmu ya bukan cuma ilmu saja yang dipelajari secara tatap muka, ya. Kalau kita menginginkan, seorang pelajar itu menginginkan tambahan-tambahan ilmu yang lain, itu suhbatul ustaz. Ya, jadi resepnya itu suhbatul ustaz. Banyak bergaul dengan ustaz, lebih dekat dengan guru. Ya, aku macawe kiko guru tak. Aku tuh biasa tololongan, padisa-padisanya masa galah. Artinya itu ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu, yang diajarkan oleh guru kita itu yang tidak bisa didapatkan oleh teman-teman kita. Kenapa? Karena ya momennya beda, ya. Nah, makanya itu anjurannya guru kita juga Syekh Sarmuji menganjurkan banyak bergaul dengan guru. Kemudian yang keempat, tamat kepada ilmu. Ya, jadi menguah. Jadi persoalan sifat tamat itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh agama kita, tapi kecuali tamat ini, tamat dalam menuntut ilmu, menguah, belajar ya. Ya. Kemudian fokus ketika belajar. Kemudian terakhir adalah taat kepada guru. Ya. Sami'na wa ta'na. Nah, ini juga resep yang ditawarkan kita Syekh Sarmuji untuk mendapatkan istifadah, tambahan-tambahan ilmu itu. Nah, itu dibahas secara khusus dalam bab ini. Kemudian selanjutnya yang ke-11 ini adalah faslun fi wara'i.
fi halati ta'allum, yaitu bersikap wara ketika menuntut ilmu. Jadi juga guru kita Syekh Sanuji membahas, menulis suatu bab tentang kewaraan seorang pelajar atau penuntut ilmu itu harus ada. Ya. Ya, jadi guru kita Syekh Sanuji dalam bab ini memberikan wejangan kepada pelajar untuk menjauhi ada beberapa hal-hal atau sifat-sifat yang harus kita jauhi. Ya, supaya sifat kewaraan kita itu tidak tidak hilang. Ya, artinya selalu ada. Ya, termasuk mungkin poin-poinnya nanti akan kita bahas di sini. Misalnya menjauhi rasa kenyang, banyak tidur, ya, atau suka selalu nongkrong dan membicarakan sesuatu yang tidak berfaedah lah gitu. Kemudian banyak di sini yang poin-poinnya yang harus kita hindari supaya kita sifat kewaraan seorang pelajar itu betul-betul tidak hilang dari diri. Ya. Nah, itu yang dibahas, poin-poin yang dibahas di dalam bab ini. Kemudian yang terakhir, pembahasan di dalam kitab ini adalah fima yurasul khifsa wa fima yurasul nisyan. Jadi hal-hal yang dapat menguatkan hafalan atau menguatkan pelajaran kita, kemudian fima yurasul nisyan, dan hal-hal yang juga bisa mengurangi atau melemahkan atau melemahkan hafalan kita atau pelajaran kita itu. Ya. Jadi guru kita Imam Sanuji dalam pembahasan di bab ini mengajarkan kepada kita bahwa ada hal-hal itu seorang penghafal atau seorang pelajar itu harus ada sifat-sifat yang harus dihindari, harus dimiliki, sehingga bisa mendapatkan, bisa menguatkan hafalannya, bisa menguatkan ilmu yang dia dapatkan. Ya, termasuk di sini adalah kesungguhan, ketekunan, kemudian makannya sedikit, kemudian malamnya dihidupkan dengan sholat, qiyamul lail, kemudian banyak membaca Al-Quran. Nah, itu semua hal-hal yang bisa menguatkan hafalan. Kemudian ada juga hal-hal yang bisa melemahkan. Ya, artinya ini banyak lupa. Ya, sering kita sudah belajar, tapi begitu kita sudah pelajari, lupa. Ya, kenapa? Karena ada yang menyebabkan, ada sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang kita lakukan, sehingga itulah yang bisa melemahkan dan mengaburkan hafalan kita. Ya, diantaranya adalah selalu melakukan maksiat, kemudian melakukan dosa, selalu merasa gelisah, kemudian selalu merasa khawatir, kemudian intinya adalah sibuk dengan urusan dunia, menyibukkan dirinya, menyibukkan hatinya dengan dunia. Nah, itulah poin-poin yang yang dibahas di dalam bab ini, ya. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkan hafalan kita. Nah, itulah mungkin poin-poin yang yang disampaikan, yang ini yang ditulis di dalam mukaddimah di dalam kitab ini. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita kembali, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama atau bab yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yang berkaitan dengan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Ya, itulah yang pasal yang pertama yang insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan apa yang diajarkan dan dituliskan oleh guru kita Syekh Sanuji di dalam kitab ini ya bisa menjadi bekal bagi kita dalam hal menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang berfaedah tentunya dan yang berberkah. Insya Allah kalau kita mengikuti atau melakukan atau melaksanakan metodologi atau metode-metode yang ditulis oleh guru kita Syekh Sanuji dalam kitab ini, insya Allah ya sesuai dengan pengalaman-pengalaman beliau, karena kitab ini ditulis tentunya dari hasil pengalaman beliau. Artinya beliau melakukan ini semua sehingga mendapatkan ilmu yang luar biasa, termasuk ya menciptakanlah kitab ini. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan
Mungkin sebelumnya kita tutup ini, kita bacakan dulu Al-Fatihah buat beliau, karena ya luar biasa ilmu ini ya. Ilmunya ini yang bisa menjadi bekal kita dalam memahami ilmu dengan mudah. Ya, memahami ilmu dengan mudah, terutama pemahaman ilmu tentang ilmu hal, ilmu agama. Ala hasimnya wa kulli amlin shalihah. Al-Fatihah. Baik, insya Allah pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjut. Mungkin kita sudah masuk pada bab, atau mungkin masih ada pembahasan sebelum kita masuk pasal atau bab pertama ya. Ya. Aktafi bihaza ya, ana kullu syukran jasila fi timamikum mutabatin fi hasil fursah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya para pemirsa pesantren virtual yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberikan lagi kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, bacaan kita di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita tutup, mari kita berdoa. Amin ya minar barang Allah subhanahu wa ta'ala uda'uni astajib lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi wa amalan mutaqabbal rizqan halalan thayyibah. Allahumma sahhil tahwila Allahumma hafidhna fid din. Allahumma fahlana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.